Media Vietnam ketar-ketir, 80.000 ekor harimau mengaum di Stadion Bukit Jalil. Ya, baru-baru ini media Malaysia mengatakan aksi getir ekor harimau Malaya di Stadion Bukit Jalil membuat media Vietnam risau. Pasukan kebangsaan Vietnam dibuat diam oleh 80.000 ekor harimau yang mengaum. Sementara itu, media Vietnam mengatakan mereka atau FAM baru-baru ini satu lagi pemain imigran Malaysia telah selesai proses dokumen dan beberapa lainnya masih menunggu proses. Jika semua bisa selesai prosesnya, Malaysia akan memiliki setidaknya 5 pemain imigran baru saat menghadapi Vietnam nanti. Dan pelatih mereka pun terlihat sangat yakin untuk mengalahkan Vietnam di pertandingan kualifikasi Piala Asia nanti. Kedua tim antar galaksi ini akan bentrok di pertandingan hidup mati kualifikasi Piala Asia, yang mana mereka pastinya sama-sama menginginkan kemenangan. Bahkan jauh-jauh hari, media-media kedua kubu sudah mulai saling serang dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Malaysia saat medianya mengatakan 80.000 ekor harimau membuat Vietnam ketar-ketir, dan beberapa komentar dari fan Vietnam saat medianya mengatakan tambahan pemain imigran Malaysia membuat pelatihnya yakin menang atas Vietnam. Cokodol. Bulan Juni adalah pertempuran hidup mati. Imigran seperti Indonesia memang mengkhawatirkan, tetapi orang-orang kelas C Eropa setara dengan liga sepak bola kita. Tapi mereka lebih unggul dalam hal fisik. Kalau timnya ada sekitar 3-4 pemain naturalisasi, masih bisa bermain. Tapi kalau sampai 6-7 pemain naturalisasi, pasti kita akan kalah, bro. Jika pemain sepak bola pribumi Vietnam kalah sama tim imigran, itu sudah wajar karena kita kalah sama pemain imigran. Kita tidak kehilangan pemain pribumi. Jika pesepak bola asli Vietnam memenangkan pesepak bola imigran, itulah keberanian sepak bola Vietnam. Meskipun ada sampai 10 pemain naturalisasi, tetap saja kalah. Semuanya pemain buangan, tidak punya semangat nasionalisme, tidak punya kebanggaan terhadap negara, datang hanya demi keuntungan ekonomi. Jadi mereka pasti akan kalah. Tidak ada Tuhan yang dapat menyelamatkan tipe ini. Hahaha. Impor terus, makin rame, makin bahagia, semakin gampang kalah dengan Vietnam. Tegang karena ini pertandingan 6 poin dengan Malaysia yang bermain di kandang mereka. Jadi mereka memutuskan untuk mengalahkan Vietnam. Ekstrim. Semua itu pemain kadaluarsa, pemain buangan. Mereka bermain bukan karena membela bendera negara. Jadi biarin saja, peduli amat. Kemarahan sekawanan harimau. Hehehe. Anak-anak mulut besar sering pergi lebih awal. Jidat gede sering gemetaran, haha. Mereka berteriak keras untuk membuat tim Vietnam kehilangan semangat kompetisi. Macan Malaysia mengaum sengit, gigi yang sengit. Selama lebih dari 10 tahun sekarang, setiap jumpa Vietnam, pelatih Malaysia semua berbicara seperti itu, dan hasilnya semua orang melihat Melayu secara holistik dan kalah dengan Vietnam. Dalam Asia Tenggara, Vietnam adalah hakikat Malaysia. Pelatih mereka sedang di antrian hanya membiarkan para pemain senang, tapi jauh di lubuk hati mereka takut dengan Vietnam. Sudah bertahun-tahun tidak pernah menang. Setiap kali bertemu Vietnam, harimau cuma bisa memasak obat. Jika kamu kuat, cukup untuk menang. Semoga tim lawan menjadi lebih kuat. Terus-menerus menang, itu membosankan banget. Dendam dengan Vietnam itu ada lagi tahu, kesumat. Dah jumpa baru tahu, boleh ke makan Vietnam.
Jangan terciduk di gelangan sendiri. Malu nanti, woi. Vietnam pun ganas main, tapi memang dia orang bagus. Harap Harimau Malaya ada taktikal yang bagus untuk menang. Ini kita panggil Harimau Malaya, bukan klub, satu nama. Jangan percaya dengan media mereka. Apapun fokus dan cari penyudah yang tajam ya, Malaysia. Aku takut nanti harimau yang boleh jadi lembek pula. Lawan dulu, baru cerita kemudian. Malaysia cakap saja besar, belum lawan cakap besar. Besiko saja ini, mana boleh caya. Harimau Malaya dah tiada taring, jangan risaunya. Dia orang puji dulu, dia orang tahu orang Malaysia terlena kena puji. Las-las, kat Padang, dia orang belasa habis. Dia orang tahu bila Malaysia tak pernah menang lawan Vietnam. Waktunya untuk 10 negara lain di Asia Tenggara mengamuk lagi. Kami yang tengok ke TV sebagai kuku Harimau Malaya saja ya. Hehehe. Mari kasih penuh Bukit Jalil. 80k semua harimau datang tengok. Hahaha. Harimau. Malaysia sudah ada list player ke? Kodam Harimau. Harimau duduk di rumah lagi best sambil minum kopi. Tak adanya orang nak datang, semua dah bosan. Belum main, dah sembang. Payah dah rasanya nak sampai 80k penyokong Harimau Malaya ini. Kau tunggu tengok nanti saat Manchester United main penuh stadion Bukit Jalil itu. Penyokong Indo ikut risau tak? Hahaha. Kata terancam, mana datang 80.000 ekor harimau. Kalah safari dah ini, hahaha. Las zaman KPG jah, nak kumpul ramai macam itu, Tak ada ekor dah, ekor balo teri ini. Alah, kau ini Vietnam, sembang naga emas, sombong berapi-api, dengan harimau pun takut ke? Mesti perlawanan bermutu tinggi dan besar, sebab wasit luar negara. Dia orang takut dengan pengadil Malaysia itu. Maklumlah, Bodoh punya berita, media atau pasukan bola yang nak main. Terbaik, baru kena pemain diaspora akan membarisi skuad Malaysia selepas kematian Liga Super. Fan Malaysia santai, jangan jadi macam warga Indo. Kita ada standar. Biar saja dia orang menyala, dia orang hati tak tenang, tertekan itu hidup dekat Indo. Kita relax. Patutlah pelatih Vietnam jadi pelatih ASEAN nanti. Habis game, pantau tim negara kita. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Vietnam dan Malaysia saat menjelang bentrokan kedua kubu dan masing-masing mulai menilai skuad lawan masing-masing. Bahkan media-medianya sudah mulai memanas. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.